Halo Sobat Nime, gas lagi apoteosis, langsung aja gasken. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zen memberitahu kalau dirinya adalah salah satu anggota dari klan surgawi, membuat gadis putih ini, Furakawa ini, ia pun tercengang. Setelah ia mendengar kalau ternyata Zen ia memiliki gelar surgawi, walaupun di sini naga zulong telah berada di tangan dari Zen sendiri. Ya, jatuhnya naga zulong kepada Zen tidak membuat Furakawa ini marah ataupun kesal, tapi yang ada, ya, ia pun lalu menggenggam lengannya Zen dan ia berujar, ayo ikut dengan diriku. Hei, ikut, apa yang kau inginkan? Tanya dari Zen. Ya, aku tidak peduli dengan naga zulong itu, tapi ada hal yang lebih penting lagi dan harus kau lakukan. Aku ingin agar kau bekerja sama dengan kami, ujar gadis putih itu. Tidak, aku tidak mau ikut bersama dirimu selama kau masih berniat untuk menangkapku, sambut dari Zen. Baiklah, aku tidak akan menangkapmu, tapi bisakah kau ikut dengan diriku? Kau nanti akan mengerti jika kau nanti telah bertemu dengan bosku, ujar gadis ini. Ya, pada akhirnya Zen ia pun ikut bersama Furakawa ini menemui teman-temannya. Dan tak lama setelahnya, melihat Furakawa datang bersama Zen, membuat rekannya ini, ia bertanya, hai adik, kenapa penghalang yang aku bangun telah hancur? Apakah kau baik-baik saja? Ya, tapi, hei, melihat Zulong ada bersama Zen, membuat bocah ini, ia ingin langsung merebut Zulong dari tangan Zen dan ternyata itu tidaklah mudah karena di sini Zen ia dapat menghindarinya dan itu juga memaksa bocah hitam ini melepaskan serangan langsung ke arah Zen. Tapi pedang itu pun langsung berhenti beberapa senti sebelum benar-benar membelah kepalanya Zen. Dan itu juga membuat bocah hitam ini tahu kalau ini adalah ulah rekannya yang membuatnya berujar, adik, apa maksudnya ini semua? Apakah kau berniat untuk mengkhianati keluarga surgawi kita? Tanya bocah ini. Bagaimana ya aku menjelaskannya? Tapi ya intinya aku menemukan sesuatu yang lebih penting daripada naga zulong itu. Yaitu aku menemukan keberadaan dari menara Linglong. Ya, mendengar hal itu tapi tetap aja membuat bocah ini masih tidak terima. Meskipun kau berhasil menemukan keberadaan dari menara Linglong, tapi itu tidak cukup kuat untuk dapat membiarkan orang itu mendapatkan naga zulong, ujar bocah ini. Tenanglah dulu dan jangan banyak bacot. Kau nanti akan mengerti setelah aku membawanya kepada bos, sambut dari gadis putih itu. Hei, melihat sikap rekannya ini membuat bocah ini pun heran. Karena memang selama ini gadis putih ini ia selalu saja bersikap bercanda jika memang berbicara dengan dirinya. Tapi kali ini sepertinya ia benar-benar sedang serius. Maka dari itu, baiklah, aku akan menuruti keinginanmu, ujar bocah itu. Dan kini Zen ia pun pergi bersama dengan 2 orang dari klan surgawi itu. Sedangkan untuk anggota surgawi yang lainnya, mereka ternyata masih sibuk bertarung dengan naga jahat itu. Ya, pertarungan mereka masih saja berlanjut. Bahkan kini naga jahat itu juga dapat menggunakan napas apinya untuk dapat menghentikan orang-orang dari keluarga surgawi yang memang mencoba untuk membunuh dirinya. Namun, setelah beberapa saat bertarung dengan naga jahat itu, naga jahat itu ia pun meledakkan diri dan ternyata naga jahat itu ia melakukan proses pengerasan tubuh yang artinya ia akan bertransformasi menjadi tahap keempat. Dan ternyata kepompong dari naga itu ternyata tidak dapat dihancurkan oleh orang-orang dari klan surgawi ini. Siap, setelah naga itu terbangkitkan kembali, kita bukanlah lagi lawan yang dapat menandinginya. Dan itu akan juga berakibat fatal bagi kelompok kita nantinya jika memang harus bertarung kembali dengan naga itu. Namun tak lama setelahnya, kini Zen dan juga yang lainnya pun datang. Dan lagi-lagi melihat Zulong ada bersama Zen, membuat mereka pun bertanya, hei, apa yang terjadi? Kenapa Zulong bisa ada padanya? Apakah bocah ini yang telah menghancurkan penghalang yang telah aku bangun? Tanya bocah ini. Ya, kau benar, dialah yang menghancurkannya. Dan kebetulan ketika ia memasuki menara itu, Zulong telah menetas. Namun di sini bos mereka ini ia pun tahu pasti ada sesuatu dan alasan dibalik kenapa gadis putih itu membawa Zen ke tempat ini. Maka dari itu kini ia pun bertanya tentang apa yang terjadi. Di sini bocah hitam ini berujar kalau adiknya ini mengatakan kalau memang ia menemukan sesuatu yaitu menara Linglong berada. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis putih itu. Aku tahu informasi itu dari gadis kecil ini. Dan untuk gadis ini, ia juga mengatakan kalau ia telah mengikuti ujian dari monumen bakat yang memang ada di dalam menara itu. Dan ia juga mengatakan nama-nama yang memang ada di dalam lapisan pertama dari menara itu. Dan nama yang disebutkan oleh bocah ini ternyata benar adanya.
Hei, mendengar itu membuat bos ini ia pun bertanya, di mana menara itu berada saat ini? Mendengar itu membuat gadis putih ini berujar, bos, santailah sedikit, ada sesuatu yang lebih penting. Apa? Apa yang lebih penting? Gini bos, bocah ini setelah ia mengikuti tes ujian, bocah ini ia telah diakui oleh Menara Linglong itu sebagai salah satu dari anggota surgawi kita. Dan yang terpenting, gelar yang didapat oleh bocah ini adalah gelar surgawi yang berwarna emas. Apa? Hei, mendengar itu membuat mereka semua yang ada di tempat ini langsung shock. Lah, hei, apakah ini bercanda? Tidak. Gadis putih ini pun berujar, Menara Linglong telah menghilang selama ribuan tahun dan pada waktu itu di Menara Linglong memang belum pernah ada yang mendapatkan gelar surgawi emas, dan sebelumnya bocah ini dia bukanlah anggota dari keluarga kita. Tapi ia mengetahui gelar-gelar tersebut dan kesimpulannya pasti ia telah memasuki monumen bakat itu dan tidak mungkin dengan kebetulan ia dapat menebak itu semua. Karena memang sebelumnya aku juga tidak pernah mengatakan apapun tentang keluarga surgawi kita, ujar gadis putih ini. Hei, ya kau benar, itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Tapi kenapa kita tidak dapat merasakan jejak khusus yang ada di dalam tubuh bocah ini? Apakah karena ini bukanlah tubuh aslinya? Tanya bos ini. Ya, kau benar. Ini bukanlah tubuh asliku dan mungkin saja kau tidak akan dapat merasakannya. Karena memang ini bukanlah tubuh asliku. Tapi kalau kau tidak percaya, kau bisa mengeceknya nanti di luar, di tubuh asliku yang memang ada di luar dari tempat ini, sambut dari Zen. Tapi jika kalian ingin memeriksa tubuhku, aku harap kalian juga bisa membawa mereka semua keluar dari dalam tempat ini, ujar Zen merujuk kepada orang-orang dari kerajaan besar itu. Hei, mendengarkan permintaan dari Zen, di sini pria ini ia berujar kemungkinan besar Zen ini meminta untuk membawa mereka semua pergi dari tempat ini hanya untuk membuat Zen memiliki kesempatan untuk dapat melarikan diri dari mereka. Dan itu dibenarkan oleh bocah ini. Maka dari itu, daripada repot-repot mending aja kita eksekusi mereka semua yang ada di tempat ini. Dan bocah ini tiba-tiba saja menghilang dan ia kini siap untuk menghajar orang-orang dari kerajaan besar. Dan ternyata tiba-tiba ia pun dihentikan oleh Zen. Hei, jika aku benar-benar dapat membuktikan keberadaan dari Menara Linglong itu dan membuktikan kalau aku memang mendapatkan gelar surgawi emas, bagaimana? Apakah kalian akan membiarkan mereka pergi? Kau sungguh sangat percaya diri sekali, Bagaimana jika tidak? Jika kau tidak dapat membuktikannya? Tanya bocah ini. Ya, jika aku memang tidak dapat membuktikannya, kau bisa menyingkirkanku dan aku tidak akan melawan, sambut dari Zen. Iya, setelah mendapatkan jaminan dari Zen dan juga gadis putih, si bocah ini pada akhirnya ia pun menurunkan pedangnya. Dan kini orang-orang dari kerajaan besar, mereka pun pada akhirnya dibawa keluar dari dalam kota Rasnaga ini menggunakan barier khusus yang dibangun oleh orang-orang dari klan surgawi itu. Dan tak lama setelahnya, kini di luar dari rahasia Tianshan itu, orang-orang telah menunggu kedatangan mereka semua. Lihatlah, mereka telah kembali, ujar bocah ini. Sedangkan untuk Putri Dayu, ia cukup heran kenapa mereka tidak melepaskan diri dari tubuh orang-orang dari klan naga itu. Dan untuk Tetua Agung, ia sungguh sangat ternotis ketika ia melihat Zen. Ternyata Zen membawa Zulong bersama dirinya. Itu sungguh sangat hebat. Aku akan menemui mereka, ujar patua ini. Tapi begitu ia akan mendekati Zen, tiba-tiba saja ia pun ternotis. Karena ia melihat, siapa itu? Tekanan kuat itu milik siapa? Pikir patua itu yang melihat ke arah 5 orang anggota surgawi yang datang bersama dengan rombongan dari 4 kerajaan besar. Dan setibanya di tempat ini, Raja Tongling, ia berujar, semuanya, kembalilah ke tubuh asli kalian. Dan kini roh mereka yang ada di dalam tubuh mayat-mayat ini, kini kembali terbang masuk ke dalam tubuh asli mereka satu persatu. Dan itu juga berlaku untuk Zen. Namun begitu Zen ia membuka matanya, ternyata Zulong tetap mengenali dirinya. Kenapa? Kenapa Zulong menghampiri diriku? Bukankah ia sungguh telah menganggap kalau Feng Yan ini adalah induknya? Tidak. Zen, kau tidak perlu khawatir. Zulong memang akan menganggap orang yang pertama kali ia lihat sebagai induknya. Tapi yang ia lihat bukanlah tubuh fisik, tapi jiwa, ujar naga hijau ini. Ya, melihat Zulong akrab dengan Zen, di sini gadis putih Furakawa ini yang menyukai wanita, ia langsung shock. Jadi selama ini yang merasuki tubuh gadis itu adalah seorang pria?
Dan untuk orang-orang dari keluarga surgawi ini, setelah ia melihat tubuhnya Zen, mereka pun membenarkan kalau memang di tubuhnya Zen ini terdapat tanda-tanda dari klan surgawi. Tapi untuk gadis putih ini tetap ia tidak peduli dengan itu semua, karena baginya bocah ini adalah seorang pria. Namun untuk tetua agung yang melihat Zen membawa Zulong, ia sungguh sangat senang dan ia berterima kasih. Tapi hal itu pun lalu dihentikan oleh bocah ini yang berujar, kau tidak perlu berterima kasih karena memang Zulong bukan milik kalian. Hei, mendengar itu membuat Pak Tua ini pun kesal. Siapa kalian? Berani-beraninya berbicara lancang kepadaku. Aku adalah pejuang dari dunia batas atas dan aku adalah penjaga tahta Leli yang terkuat. Hei, mendengar itu langsung saja mereka pun memasang suatu susunan formasi untuk dapat mengepung Pak Tua ini dan berujar, kau orang tua, kau benar-benar seorang penipu ulung rupanya. Hei, mendengar dirinya dipanggil sebagai seorang penipu membuat Pak Tua ini sungguh sangat kesal. Hei, pria pembawa sabit, apa maksudnya? Kau katakan kalau tahta Leli adalah yang terkuat di dunia batas atas. Dan jangan buat aku tertawa Pak Tua. Tahta Leli adalah yang terlemah di antara 3 kekuatan utama yang berasal dari dunia batas atas. Dan kau yang ada di tempat ini, kau hanyalah dikirim sebagai seorang pengawas dan kau bukanlah seorang penjaga. Dan untuk Zulong, dia adalah milik keluarga surgawi kami. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kau mengambilnya. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh pria sabit itu membuat Pak Tua ini pun kaget. Ia tidak menduga kalau ternyata ia berurusan dengan orang-orang dari keluarga surgawi. Tidak, aku tidak bisa menyerahkan Zulong. Aku telah menghabiskan banyak waktu dan juga upaya untuk dapat mendapatkan naga Zulong itu, ujar Pak Tua ini. Bacot! Kau hanya seorang pengecut yang memang tidak berani mengambil resiko untuk dapat pergi ke tanah suci Tianshan, dan kau hanya menyuruh orang-orang dari dunia batas bawah ini untuk dapat pergi mengambil Zulong, dan kau sebut itu sebagai upaya. Dan untuk Pak Tua ini yang tahu kalau mereka adalah kelompok dari keluarga surgawi yang memang menginginkan Zulong juga, ia pun tahu kalau mereka pasti memiliki sesuatu atau suatu rencana. Maka dari itu, untuk dapat merebut Zulong, Pak Tua ini ia pun melakukan inisiasi menyerang. Dan itu juga membuat bocah hitam ini ia akan pergi melayani Pak Tua itu. Dan tebasan pertama itu ternyata hampir saja dapat membelah kepala dari Pak Tua itu. Dan lagi-lagi serangan dari bocah ini hampir saja membelah dari kepala Pak Tua itu. Dan di sini Pak Tua ini ia pun tahu kalau ini adalah suatu pertarungan yang memaksa dirinya harus menggunakan kekuatan penuhnya, yaitu teknik pelindungan roh. Tapi di hadapan orang-orang dari keluarga surgawi, Pak Tua ini, tetua agung ini bukanlah lawan yang berarti. Karena di sini, bocah ini dapat membelah pelindungan roh milik Pak Tua itu dengan sangat mudah. Yang membuat Pak Tua ini pun langsung shock dan ia langsung pergi mengambil jarak aman dan berujar, tunggu, berhenti, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Ya, hentikan Yuzawa, ujar Pak Tua ini. Kau bilang Zulong adalah milik anggota kalian, tapi kenapa Zulong ada bersama dengan Luo Tianxing? Ya, aku bilang seperti itu karena memang ia adalah anggota keluarga surgawi kami. Apa? Hei, mendengar itu membuat Pak Tua ini pun shock lah. Bagaimana bisa? Dan karena masalah ini telah usai, kini mereka pun meminta agar Zen membawa mereka pergi ke menara Linglong. Baiklah, tapi aku harus melakukan sesuatu dulu kepada dirinya, ujar Zen menuju ke arah gadis naga Feng itu. Dan untuk naga hijau, ternyata roh gadis itu ia terjebak di dalam tubuh aslinya sendiri. Pantas saja ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya itu. Dan hanya pejuang yang ada di tingkatan tinggi yang memahami hukum jiwa tingkat tinggi yang dapat menyelamatkan gadis itu. Dan pejuang tingkat tinggi itu sungguh sangat langka, ujar naga hijau ini. Dan untuk Furukawa yang memang tertarik dengan gadis naga Feng, ia berujar, hei, aku bisa mendengarnya bernafas dan ia masih hidup. Dan untuk gadis naga ini yang tahu kalau gadis putih ini adalah pencinta wanita. Ia sungguh sangat kesal, dasar wanita mesum. Tapi di sini gadis putih ini yang memang ingin membantu menyelamatkan gadis naga itu, ia berujar, aku akan membantunya asalkan ada satu syarat. Apa itu? Tanya dari Zen. Ya, syaratnya mah simpel ya. Ya, gadis ini ia harus menikah dengan diriku. Hei, mendengar itu membuat gadis naga ini berujar, walah, sambut gadis naga ini. Furukawa pun ia berujar untuk dapat mengeluarkan dia dari pengekang roh itu sungguh sangat sulit. Dan itu juga sangat merepotkan. Aku dapat meminta bantuan dari seseorang yang memang ahli yang dapat membantunya selamat. Tapi hal itu tidaklah gratis.
Karena itulah aku harus membayar sangat-sangat mahal. Maka dari itu juga, bukankah ini adalah penawaran yang menarik? Bagaimana? Tanya gadis putih ini. Hei, mendengar gadis putih ini ingin kawin dengan dirinya yang sama-sama seorang wanita. Membuat gadis naga ini ia berujar, entahlah, aku tidak yakin. Aku tidak dapat menjaminnya, ujar gadis ini. Tapi apa? Tapi kalau cuma gesek-gesek mah ya oke lah. Waduh. Ya, setelah mereka bisik-bisik dan berdiskusi, pada akhirnya gadis putih ini ia berujar, kami telah berdiskusi dan kami juga telah mengambil kesepakatan. Maka dari itu, kau tidak perlu khawatir lagi, ujar gadis putih ini kepada Zen. Baiklah, karena masalah ini telah usai. Kini aku harus pergi ke suatu tempat dulu untuk dapat menyelesaikan sesuatu yang memang sangat penting. Hei, mendengar itu membuat bocah ini pun langsung mengacukan pedangnya ke arah Zen. Hei, apakah ini belum cukup? Ujar bocah itu. Ya, sebenarnya aku bukan berasal dari 4 kerajaan besar ini. Dan aku berasal dari tempat yang bernama daerah tengah. Dan aku datang ke tempat ini untuk pergi mengambil batu kehidupan untuk dapat menyelamatkan seseorang. Dan setelah aku menyelesaikan misiku untuk dapat menyelamatkan orang itu yang memang aku anggap sangat penting, aku pasti akan membawa kalian pergi semua ke arah menara Linglong itu. Bagaimana? Tanya dari Zen. Ya, mendengar hal itu membuat gadis putih ini ia berujar, Urasawa, cukup. Jangan pernah kau menodongkan senjatamu kepada dirinya. Dia sudah menjadi bagian dari kita. Dan kau harusnya tahu di tubuhnya telah ada tanda keluarga surgawi kita. Tapi dia adalah petarung dari dunia batas bawah, sambut bocah ini. Dan ia juga mendapatkan gelar surgawi emas. Itu tidaklah mungkin, ujar bocah ini. Jadi kau masih tidak percaya kah? Terus apa yang akan kau lakukan jika ia benar-benar mendapatkan gelar surgawi itu? Tanya gadis ini. Itu tidak mungkin. Jika ia memang mendapatkan gelar surgawi itu, surgawi emas, aku akan memakan senjata suciku ini. Benarkah? Ya, mendengar hal itu membuat Zen pun tertarik dengan hal ini. Ini sungguh sangat menarik, sambut dari Zen di dalam hati. Baiklah, karena Zen ia meminta untuk dapat kembali ke dataran tengah, maka dari itu pria sabit ini, ia mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Dan begitu dihentakkan ke tanah, muncullah suatu susunan formasi. Ditambah ketika dikombinasikan oleh pria lainnya, membentuk sebuah altar yang akan membawa mereka pergi ke dataran tengah dengan sangat cepat. Namun sebelum Zen pergi meninggalkan tempat ini, ia pun berterima kasih kepada mereka semua yang ada di tempat ini. Dan untuk Putri Yui, ia pun berlari ke arah Zen. Lu Tianxing, apakah kau akan kembali lagi? Iya, tentu saja. Aku pasti akan kembali lagi dan aku akan membantu kalian dalam membuka jalur ke arah dunia batas atas. Sambut dari Zen. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu, sambut Putri Yui. Dan kini Zen ia pun pergi bersama dengan orang-orang dari keluarga surgawi itu. Dan di dalam perjalanan mereka menggunakan lorong waktu, mereka pun menghadapi sosok bayangan makhluk yang memang tidak terlihat atau kasat mata. Di mana mereka semua pun ternyata tidak dapat melihatnya. Tapi untuk Zen, ia dapat melihat ada sosok makhluk aneh yang terlihat seperti cumi-cumi. Makhluk apa itu? Ujar dari Zen. Hei, mendengar Zen dapat melihat makhluk itu membuat bocah ini berujar, hei, apakah kau dapat melihatnya? Ya, sambut dari Zen. Makhluk ini memiliki kepala berbentuk seperti cumi-cumi, sambut dari Zen. Namun mengetahui makhluk itu yang mengincar mereka adalah makhluk yang sangat berbahaya. Maka dari itu di sini mereka pun memutuskan untuk memaksa keluar dari lorong hampa itu. Karena memang itu lebih masuk akal daripada mereka harus melawan sosok monster aneh itu. Maka dari itu kini salah satu dari bocah, mereka pun memasang susunan formasi untuk membuka lorong hampa secara paksa. Dan itu juga dikombinasikan dengan teknik Zhou dari bocah topi jerami ini yang memang bukanlah Luffy, yang menghasilkan robekan ruang dan di sini mereka pun pada akhirnya lolos dari kejaran monster itu. Tapi masalah baru ternyata akhirnya muncul karena kini tepat di sekitaran mereka muncullah sebuah semacam bidang sabit bintang yang memang merupakan pisau angin yang terbuat dari hukum hukum angin tingkat 5. Namun begitu salah satu pisau angin datang ke arah mereka secara random, memaksa bos atau pimpinan dari kelompok ini, ia harus menghentikannya. Tapi efek balik dari serangan itu juga harus membuat senjata yang ia miliki harus terusak parah.
Namun sayangnya pisau angin itu yang ada di tempat ini terlalu banyak, dan itu juga memaksa bocah lainnya pun ingin mencoba untuk menghentikan pisau angin itu. Tapi sayangnya serangannya pun ternyata tidaklah berarti untuk pisau angin itu. Dan itu juga membuat salah satu pisau angin lainnya pun datang ke arah Zen. Dan untuk dapat menghentikannya, di sini Zen, dua Zen, awas! Ya, di sini Zen pun dapat menghancurkan pisau-pisau angin itu hanya dengan pukulannya saja. Dan itu tentu saja mengejutkan mereka semua yang melihatnya. Dan kini mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan kini Zen pun juga bertanya tentang apakah makhluk-makhluk apa itu yang sebelumnya. Ya, pria sabit ini ia mengatakan kalau sebenarnya makhluk-makhluk yang ada di tempat itu adalah anggota dari para dewa yang telah dibuang. Dan sebelum dibuang, mereka adalah orang-orang penting yang memang berasal dari dunia batas atas. Namun ketika Zen bertanya tentang lebih lanjut lagi dan kenapa mereka dapat dibuang, di sini pria sabit ini ia mengatakan, entahlah, aku juga tidak tahu. Dan kini tak lama setelahnya, mereka pun akhirnya keluar dari dalam lorong hampa itu dan tiba di suatu pusat kota, yaitu kota Tianqi. Dan di kota inilah Zen nantinya ia akan bertemu dengan para ciwi-ciwinya kembali, para istri-istrinya, yaitu Shiji dan juga Neng Yudi. Tapi itu akan dibahas di part selanjutnya, dan sampai jumpa. Bye, thank you.